Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mas Adim. Sekarang saatnya ke Mas Agus ya, langsung aja Mas. Tadi sudah panjang dan dalam uraiannya dari Pak Wawan, Mas Andri sama Cak Dil. Monggo sekarang Mas Agus dari sisi kejawaan. Silakan Mas Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa didengar? Suaranya kecil Mas, cilik. Halo, bisa digede enggak? Kalau sekarang? Coba tes. Nah. Tes. Sudah? Sip, ya. Masih kecil ya? Sudah lebih besar dari dibanding tadi. Oh iya, oke. Oke, matur nuwun Mas Yogi. Ini pembahasan yang menggairahkan bagi saya karena memang sejak lama tema desa itu selalu menjadi hal yang menggembirakan bagi saya. Mungkin karena saya pakar desa ya, bukan karena saya ahli tentang desa, tapi karena saya sudah jelas lulus sebagai orang desa. Jadi kalau untuk berbicara tentang kota dan berbicara tentang hal yang lebih luas lagi, malah mungkin akan terbentur dengan keterbatasan saya. Yang dibahas tadi baik oleh Pak Wawan, Mas Andri, dan Mi Adil, saya mau tidak mau harus memberikan sodoran pandangan yang mungkin masih ini fasenya masih cukup melebar dulu baru nanti mulai mengerucut ya. Artinya saya akan memberikan pandangan-pandangan saya tentang awal yaitu makna desa yang saya pahami, bukan di dalam jalur baku pengertian tentang desa. Desa dan kota itu menurut pemahaman saya itu sesungguhnya sama-sama berbicara tentang wilayah. Jadi kalau di bahasa Inggris kan desa itu bisa berarti country, tetapi negara itu state. Jadi ada perbedaan sosiokultural di sini, tetapi sama-sama berbicara tentang sebuah sosial masyarakat yang tinggal di sebuah wilayah yang berdaulat. Pandangan-pandangan saya tentang desa sudah cukup banyak saya tulis di buku saya Desa Purwa. Di situ sebetulnya bukan semata-mata saya mengerti desa sesungguhnya. Kalau mau jujur, itu malah pandangan saya melihat Ma'iyah. Jadi Ma'iyah itu seolah-olah menjadi bibit sebuah desa yang dulu pernah ada di Jawa. Hanya sekarang sedang diabaikan atau dilupakan karena orang terkotak-kotak di dalam melihat ini desa, ini kota, ini kampungan, ini modern, dan lain sebagainya. Padahal dulu-dulunya desa itu justru dihuni oleh orang-orang yang kalau misalkan di dalam pandangan ilmu agama itu ada level syariat, marifat, hakikat, torekot, gitu ya. Penduduk desa itu justru penduduk yang sudah mengenal dirinya, sehingga bisa saya katakan perilakunya ma'ruf, arif. Jadi dia sudah arafah. Makanya ini malah masyarakat ma'rifat. Artinya masyarakat ma'rifat itu dia mengenal terus apa yang harus dia lakukan dan bagaimana dia mengkontribusi kemampuannya itu untuk kepentingan sosial masyarakat. Makanya desa itu meskipun tidak ada sekolahan formal atau bentuk-bentuk sanggrahan, pesantren, dan lain sebagainya, dari kondisi alamnya itu sudah merangsang seseorang untuk berbuat sesuatu. Contohnya, kok di hutan ada tawon gung
Bagaimana dia bisa mendapatkan madu dari tawon gong itu padahal lokasinya susah. Dan nek ngentop ora elok-elok rasanya. Tetapi orang desa itu mampu mengatasi itu dan kemudian bisa mengkontribusi kepada masyarakatnya. Terus kemudian ada deres. Terus yang kemudian deresannya itu diolah menjadi gula dan lain sebagainya. Itu bentuk keilmuan-keilmuan yang berbasis dari pengenalan dia terhadap lingkungannya, pengenalan dia terhadap dirinya sendiri, dan kemudian berkontribusi kepada masyarakat. Hal seperti ini terkumpul hingga kemudian masyarakat desa itu memerlukan tetua atau ayah dari keluarga yang sudah membesar. Karena keluarga yang awal mau tidak mau harus dipunyai oleh manusia yang berada di bumi itu adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ini sudah dipilihkan sama Allah. Jadi kita tidak perlu bikin voting siapa mau jadi orang tua kita dan lain sebagainya. Nah, keluarga itu sudah memberikan 9 bahan pokok. Yang 9 bahan pokok ini pandangan saya, dudu sing pandangan logistik material ya, tetapi lebih kepada 9 bahan pokok jiwa, yaitu asah, asih, asuh, wirogo, wiromo, wiroso, tetandur, tetulung, tetular. Jadi ayah dan ibu itu sudah mengkondisikan dirinya untuk mampu mengasah generasinya, memberikan kasih sayang, dan mengasuh dia untuk menjadi sesuatu yang lebih bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu pada dasarnya anak dilatih untuk jujur. Karena setelah jujur dia akan memiliki rasa tanggung jawab. Nah setelah itu anak yang berangsur-angsur tambah dewasa itu nanti dia memerlukan tambahan-tambahan asupan, yaitu wirogo, wiromo, wiroso. Wirogo itu anak yang seneng polah dhisik itu ya dibiarkan dia bergerak apa adanya. Bisa usil, bisa petasilan, nasak piturute, ya sudah nggak apa-apa. Tetapi dia harus ditata di kemudian hari menjadi tatanan yang lebih berkesesuaian dengan irama. Jadi dia boleh bergerak tetapi sudah mengacu kepada salah satu irama yang terkonfirmasi secara umum. Jadi nggak diulah terus, nggak dipupuk terus petasilannya, tetapi mulai ditata. Kemudian setelah itu penataan selesai, penataan sudah mulai diteruskan sendiri oleh sang anak, anak sudah harus mengenal yang namanya wiroso. Dia memperjalankan hidupnya itu dengan harmoni, dengan laras. Dia peribasan bermain musik itu dia sudah tidak menghafal kunci, tetapi dia sudah memejamkan mata dan masuk kepada irama itu sendiri. Yang irama itu sendiri dengan dirinya menjadi satu kesatuan rasa yang tidak berbeda. Nah ini wiroso. Ada lagi tetandur, tetulung, tetular itu menjadi basic yang kemudian hari akan berguna untuk bisa saling tukar. Aku tak nandur kacang, Mbak Eka kok nandur godong, kok nandur kates, bagus daunnya aku tak minta. Terus yang satu lagi nandur berambang, yang satu lagi nandur apa-apa. Itu nanti saling tukar-menukar. Sehingga ketahanan pangan level desa, yang ini masih level kecil, level keluarga, itu sudah bisa tercover tanpa harus dipersyarati dengan biaya besar. Ini karena ada kesepakatan yang masing-masing dilakukan oleh setiap keluarga itu untuk memberikan asupan 9 bahan pokok jiwa itu tadi. Orang satu dengan orang yang lain ketika hadir ke rumah itu tidak merasa sebagai tamu, tetapi menjadi satu bagian. Dia sudah mengenal betul apa yang ditanamkan di dalam keluarga tersebut. Anak saya kepada tetangganya, dia tidak asing karena yang ditanamkan oleh keluarganya sama dengan yang saya tanamkan. Itu yang terjadi di zaman dahulu. Yang sekarang ini sudah mulai kikis, sudah mulai luntur. Sehingga ada semangat justru setiap keluarga itu ingin baik dan lebih bertakwa daripada yang lain dengan cara mengoptimalkan segala sesuatu baik dana pemikiran dan lain sebagainya untuk keluarga personalnya, tetapi tidak untuk memikirkan keluarga komunalnya. Ini yang berbeda. Dulu kita dibangun dengan masyarakat yang memang satu dengan yang lain itu memiliki kesadaran untuk terikat. Ini seperti kesadaran sapu, kesadaran apapun yang pernah digambarkan oleh orang Jawa sebagai bentuk-bentuk kearifan. Nah, setelah makin membesar menjadi
keluarga yang terdiri dari masing-masing keluarga ini butuh ayah yang bernama dukun, dukuh, dan dusun. Jadi dulu itu belum nama wilayah, tetapi nama predikat seseorang yang disematkan kepada orang yang dipercaya untuk menjadi pengasuhnya atau menjadi ayahnya. Dukuh itu yang mayornya itu hangkrengkuh. Jadi memadu lan hangkrengkuh. Orang yang memiliki jiwa untuk mempersatukan dan merengkuh kehidupan sosial. Berarti ini lebih kepada kekuatan pangan. Kemudian ada lagi dukun, memadu lan mirukun, yaitu memadukan dan membuat segala pertautan sosial itu tetap terjaga kerukunannya. Ini ditengarai dengan kekuatan pemimpin tersebut di wilayah penataan sandang, karena sandang itu adalah simbol kerukunan, di mana kita akan berinteraksi secara lumrah dan patut itu ketika memakai sandangan yang tepat. Kemudian ada lagi dukuh, ya, dusun, yaitu memadu lan misungsun. Memadu lan misungsun ini adalah tipikal pemimpin yang memang memprioritaskan kepada memadukan unsur-unsur dan menyusunnya menjadi sebuah kekuatan. Salah satu dominannya adalah pemimpin tersebut memiliki kekuatan untuk menata di wilayah papan. Jadi menyusun sesuatu, kemudian dia memiliki basic mayor yang ini nanti akan dikontribusikan secara besar-besaran di tengah-tengah masyarakat untuk menopang di wilayah papan. Jadi ada sandang, ada pangan, ada papan yang sudah ada sebagai pos besar milik masyarakat. Sehingga masyarakat zaman dulu itu meskipun pekarangannya luas tetapi masih memiliki 2 sampai 3 lahan bersama. Lahan bersama itu yang pertama, lahan yang ditanami dengan kayu-kayu keras untuk membuat rumah, atau itu jati atau itu bambu, itu diberikan suatu area yang sangat luas. Kemudian ada lagi yang menanam padi, jadi lahan bersamanya berupa sawah yang kemudian itu dikelola bersama. Sebetulnya tradisi itu masih terjaga hingga sekarang tanpa sadar. Atau sadar atau tidak ya, saya nggak tahu. Tetapi orang nek nandur itu dikancani kalau karo konco-konco nih, karo tonggo teparo nih, diewangi-wangi. Nanti pas saat panen juga sama, pas derep itu juga dibantu oleh yang lain. Jadi kesadaran bahwa ini milik bersama itu masih ada. Saya tidak mau pernyataan ini dipersepsikan sebagai bentuk-bentuk ideologi yang lain ya, karena ini hanya saya paparkan menurut pemahaman saya. Entah ini nanti akan dipersepsikan sebagai bentuk komunis atau apa, monggo terserah, tetapi bukan itu maksud saya. Saya hanya menitik beratkan bahwa memang bentuk sosial masyarakat itu dipersyaratkan dengan komunikasi, dan komunikasi itu pasti konsekuensinya terjadi sebuah komunal, dan komunal itu nanti akan menjadi komunitas. Komunitas itu akan berkerumun bersama membangun sebuah kemanfaatan yang tadinya orang itu atau wong yang hanya satu itu kemudian menjadi wongso, yaitu manusia yang terkumpul menjadi satu sebagai sebuah bangsa. Pribadi-pribadi di dalam masyarakat desa itu memiliki 8 incaran sebagai pilar, yang pilar-pilar ini menjadi prasyarat yang cukup penting untuk membentuk sebuah kelurahan. Setelah ada dukun, ada dukuh, ada dusun, untuk menjadi kelurahan itu masyarakat harus membidik satu orang dengan orang yang lainnya itu melihat, aku kekuatannya di wilayah opo yo, aku iso ewang-ewang di wilayah opo yo, karena di wilayah kelurahan itu memerlukan 8 jenis manusia yang sangat bergantung, yang sangat berposisi penting untuk melanjutkan perguliran kehidupan sosial secara imbang. Ada yang di wilayah ketahanan pangan yang disebut sebagai janmo tani, ada yang di wilayah pencatatan yang disebut sebagai janmo panyari, ada lagi yang di wilayah pengobatan yang disebut sebagai janmo ujam dudukan, ada yang di wilayah teknologi itu yang kemudian disebut sebagai janmo undagi, ada lagi yang di wilayah
pertahanan keamanan yang disebut sebagai Janmo Prajurit, ada lagi yang di wilayah hubungan sosial atau politik atau diplomasi, itu yang nanti disebut sebagai Janmo Mitro. Ada lagi yang dia sangat kuat di ilmu falak, perbintangan dan lain sebagainya, itu yang nanti disebut sebagai Janmo Baruno. Dan ada lagi satu orang yang memiliki kadar kerohanian yang kuat, yang disebut sebagai Janmo Kawi atau Janmo Pendito. Ketika 8 ini ada di dalam masyarakat, maka masyarakat itu sudah memiliki kelayakan untuk mendirikan sebuah kelurahan. Nah, ini terus berangsur nanti sampai ke wilayah Kutha Praja. Sehingga masyarakat yang tadinya masyarakat desa, itu masyarakat yang makrifat, nanti harus menemukan cara-cara yang paling bisa disepakati secara tatanan. Yang tadinya masyarakat itu bergerak dengan mengenali dirinya, setelah nanti memiliki anggota yang lebih besar, menjadi state atau menjadi negara, itu harus menggunakan tatanan yang disepakati bersama. Sehingga justru ini menjadi naiknya itu dari makrifat, terus kemudian kepada hakikat, kemudian torekot, terus kemudian syariat. Nah, syariat ini yang dipakai di wilayah tata negara, bukan yang ditekankan kepada masyarakat bawah. Masyarakat bawah itu masyarakat makrifat. Bukan berarti masyarakat kota tidak ada yang makrifat, tetapi pilihan untuk memiliki kesepakatan tatanan itu harus syariat. Karena masyarakatnya sudah begitu banyak. Ibaratnya gini, ketika saya sebagai masyarakat desa, begitu cintanya saya terhadap Indonesia, saya bikin lambang burung Garuda Pancasila. Dengan pandangan saya yang kurang tepat, tetapi saya masih ingat prosedur-prosedurnya. Arah nengoknya kemana, jumlah sayapnya berapa, jumlah ekornya berapa, dan sebagainya, itu saya masih ingat. Meskipun bentuknya nanti mungkin acak-adut. Tetapi itu sah dan boleh saya lakukan untuk saya tempel di rumah saya sendiri. Karena saya cukup tahu bahwa ini tidak untuk mencederai dan bertindak makar terhadap negara, meskipun tata aturannya tidak sesuai mungkin. Tetapi kalau untuk berbicara di wilayah kenegaraan, di mana sektor resmi itu sudah mulai makin tersentuh, ini ada aturannya, ada ukuran-ukurannya. Ukuran nengoknya, ukuran sayapnya, panjang bentangannya, tingginya, dan sebagainya. Itu sudah mulai ada ukuran yang disepakati bersama sebagai bentuk baku agar keterjagaannya itu tetap berlangsung. Nah, saya melihat hal ini seperti saya menyetujui tadi dengan apa yang disampaikan oleh Adil, bahwa memang Ma'iyah saat ini justru memiliki kesempatan yang besar untuk membuktikan dirinya dari hasil belajar di rumah dan hasil dari pertapaan di rumahnya masing-masing. Karena ini mungkin kesempatan yang tidak akan bisa benar-benar fokus dilakukan ketika tidak ada pandemi. Masing-masing masih tetap sibuk dengan urusan kesehariannya dan tidak cukup memiliki waktu untuk menengok rumahnya sendiri. Nah, ini kesempatan yang sangat indah sehingga kita bisa membuktikan bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan dan yang kita pahami di dalam bentuk kemaiyahan itu mampu untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar di tengah-tengah masyarakat. Entah itu ketahanan pangannya, entah itu pengobatannya, entah itu teknologi, entah itu pertahanan keamanan, entah itu penyarian atau pencatatan, entah itu kemitraan, diplomasi. Kalau kemitraan itu nanti bagiannya bukan hanya ke politik ya, tetapi juga ke seni dan budaya, sehingga karena pada dasarnya orang harus menemukan cara untuk mampu menggandengkan satu pihak dengan pihak yang lain dengan cara yang indah. Tidak ada pertentangan yang begitu besar, sehingga seni dan budaya ini menjadi salah satu peranti yang cukup penting untuk digunakan oleh Janma Mitra. Nah, seni dan budaya ini pun juga sudah dirintis. Semua yang saya sebutkan tadi itu sudah ada rintisan-rintisannya di Ma'iyah. Tetapi mungkin kita masih belum memandang itu sebagai pilar, sehingga kita tidak menemukan dorongan yang besar untuk membentuk itu sebagai tarangan-tarangan. Ada yang pandai perbintangan kita belajar, ada yang pandai ke pengobatan kita belajar, ada yang pandai ke wilayah-wilayah pertanian kita belajar.
itu mungkin belum terkoordinasi dengan baik, padahal itu kan potensi yang sangat luar biasa. Kita benar-benar diberikan kesempatan untuk tidak menyesal sesungguhnya saat ini, agar kondisi ini mampu untuk menengok keluarga kita, potensi-potensi yang ada di dalam keluarga kita sendiri. Dalam hal ini yang saya sebut adalah ma'iyah. Memang saya belum memiliki pandangan yang cukup rigid bagaimana sih bentuk negara desa itu. Tetapi kebetulan kemarin saya itu sempat berkunjung pada tanggal 17 ke Jogja. Kebetulan pas itu ada mucopatan. Saya bawa hasil tanaman Lombok ke Sahan, ke Bapak Mbah Nun. Terus saya sampaikan beberapa hal. Yang disampaikan oleh Mbah Nun adalah ya ini yang saya maksud sebagai negara desa. Negara desa itu adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bertuhan. Jadi perilakunya itu bukan berdasarkan amron atau nahyin atau perintah dan larangan, tetapi berdasarkan hudan, berdasarkan hidayah dari Allah. Setiap orang yang merasa mendapatkan hidayah dari Tuhan, mendapatkan petunjuk dari Tuhan, dia pasti akan memperjalankan hidupnya dengan cara tetap mempertautkan diri dengan Tuhan dan menjaga dirinya agar tidak terjauh dari Tuhan. Maka apapun yang dilakukan, apapun yang dibangun itu dalam rangka menyempurnakan dirinya sebagai pengabdi kepada Tuhan dalam bentuk-bentuk dan pengejawantahan yang konstruktif. Jadi yang saya maksud dari Desa Purwa yang saya tulis diri itu adalah harapan yang saya pandang pernah ada di tanah Jawa ini, dan kalau mau berbicara optimistik, itu yang saya pandang akan terjadi di Ma'iyah, di mana Ma'iyah harapan saya menjadi bentuk keteladanan yang sedang mendadar dirinya untuk memberikan jawaban real kepada satu sistem yang sudah jelas-jelas tidak bisa menyediakan atau menjawab tentang ketersambungan, entah ketersambungan nilai, entah ketersambungan atau kontinuitas yang disampaikan oleh Miadil tadi itu. Kalau misalkan kita bisa kembali kepada bentuk-bentuk yang awal, kita akan menjadi diri kita sendiri dengan tidak berusaha untuk merasa lebih baik dan lebih pandai dari yang lain. Karena prinsipnya pergerakan desa itu bercahaya. Bercahaya itu nek bahasa Inggris kan light. Makanya saya coba terjemahkan light itu dengan bahasa Inggris juga. Light itu yang dominan pertama adalah L, itu love. Jadi orang yang memiliki kadar cinta di dalam memperjalankan hidupnya, dia akan mudah diterima oleh orang lain. Kemudian yang kedua I, inspiration. Dia memperjalankan kehidupannya itu dengan penuh inspirasi. Dia menjadi manusia yang inspiratif tanpa dia harus menyuruh, tanpa dia harus nuding. Orang itu ingin ikut, orang itu ingin menjadi bagian dari apa yang dia lihat. Orang itu ingin terlibat, involved terhadap proses yang dilakukan. Karena ini inspiratif. Kemudian ada G, ada greatness, ada keagungan. Keagungan itu adalah seseorang yang mulai mampu merukuk. Jadi menyesuaikan pikiran dengan hatinya karena yang dibawa adalah keagungannya Tuhan. Sedangkan dia memperjalankan kehidupannya itu dengan cara menjawab secara patut dan terpuji di dalam ranah-ranah horizontal. Kemudian ada H, highness, jadi keluhuran. Jadi seseorang yang mampu mensujudkan dirinya, dia sudah berhasil bercermin terhadap bumi. Di mana bumi itu selalu diinjak, tetapi bagaimana bumi juga selalu tidak pernah lelah menumbuhkan dan melahirkan biji-biji, buah-buahan, rasa yang begitu dibutuhkan oleh manusia. Yang kemudian yang terakhir T itu totality, di mana masyarakat yang sedang berkecimpung atau bergelut di dalam areanya itu mengedepankan totalitas, istiqomah. Dia tidak setengah-setengah. Kalau dia ngertinya cuman di wilayah pengobatan, ya dia sungguh-sungguh di situ. Dia ngertinya di wilayah teknologi, ya dia sungguh-sungguh di situ. Dia mengembangkan diri terus-menerus di situ. Dia mengertinya tentang pertanian, ya sama terus-menerus seperti itu. Toh nanti pada akhirnya ini tidak akan berhenti sebagai bentuk-bentuk fakultatif. Ini akan bertemu, berkumpul, dan melebur menjadi bentuk pengetahuan yang universal atau komprehensif.
Karena satu dengan yang lain itu akan saling mengisi. Seperti yang terjadi di Janmo Ujam Dudukan kepada Janmo Prajurit. Ilmu totok yang ke tubuh, di mana seseorang ketika ditotok pada titik tertentunya bisa kaku, bisa menghangatkan tubuh, bisa mendinginkan tubuh, bisa mati rasa dan sebagainya. Itu sesungguhnya ditemukan oleh masyarakat Ujam Dudukan, masyarakat pengobatan. Tetapi setelah bertemu dengan masyarakat Janmo Prajurit, ini ditukar kawruhkan. Ini menjadi bentuk widyaloka yang ditukar kawruhkan, sehingga diimplementasikan juga di area keprajuritan, di area pertahanan keamanan. Kemudian dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih khas itu sebagai bentuk defensi atau bentuk martial arts, bukan sebagai bentuk pengobatan. Padahal dulu-dulunya awalnya itu adalah bentuk-bentuk pengobatan. Ini menggairahkan karena ini terus mau saya ceritakan dari mana dulu, memang jadi bareng-bareng ya. Tetapi sebagai cicilan, sepertinya saya memang malah tidak harus bercerita panjang lebar. Saya hanya menekankan bahwa andekan pun kita masyarakat Ma'iyah bercita-cita untuk ngistok dawuh apa yang diharapkan Mbah Nun tentang negara desa itu, mari kita coba tengok dulu dari rumah kita. Benarkah kita sudah benar-benar concern membangun dari area keluarga kita? Benarkah kita hanya sekedar memberikan 9 bahan pokok seperti telur, susu, daging, beras, lansak, pituruti itu? Atau kita juga sudah memberikan asupan sembako jiwa, 9 bahan pokok jiwa, di mana seseorang itu tidak hanya membesar tubuhnya, tetapi juga membesar pemikirannya, membesar hatinya, dan membesar wawasannya. Nah, kalau misalkan dari keluarga itu sudah mulai dirintis untuk menjadi bagian dari sebuah titik komunal, bisa jadi ini menjadi salah satu bentuk utuh yang sejak lama kita rindukan bersama. Bukan yang saya rindukan sendiri, bukan yang Mas Andri atau Mi Adil sendiri rindukan, tetapi mungkin ini kerinduan bersama bahwa kita itu memang memerlukan titik di mana ternyata kita bisa atau seperti lebah. Ternyata bisa atau kita itu seperti semut. Di mana kita tidak perlu mengagung-agung intelektualitas, di mana kita tidak perlu mengagung-agungkan kekuatan, tetapi segala potensi bisa bekerja sama dan membangun komunal, membangun sosial struktural masyarakat yang benar-benar utuh. Tidak perlu muluk-muluk, tetapi mampu bertahan sekian ratus tahun. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah state ketika sudah berangsur-angsur menjadi cara yang awal harus kita lakukan, justru bagaimana, ini menurut saya, bagaimana kita mengenali diri kita, terus kemudian mengenali keluarga kita, dan bagaimana kita punya alasan yang kita tidak menolak. Kenapa sih kita harus bergandengan tangan? Kenapa sih kita harus bersama? Ketika itu sudah diketemukan, insya Allah kita akan menjadi negara yang desa, negara yang memang benar-benar patut, pantas, dan menjadi prototipe awal, dan kembali kepada prototipe awal bagaimana desa itu dibangun. Nah, kurang lebih seperti itu dulu Mas Yogi, pandangan-pandangan dari saya. Mungkin nanti akan bisa berkembang dan mengerucut secara lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Tadi kita bersyukur dapat tambahan dari Mas Agus, ilmu yang ini ya, perlu digali lebih dalam nanti. Nah,